Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Surya Muharam, absen 34 dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menerangkan atau menyampaikan kampanye menghindari narkoba. Oke. Narkoba, narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Golongan narkotika terbagi dalam 3 golongan. Pertama, golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, ada heroin, kokain, opium, ganja, jicing, katinon, ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Lalu masuk ke golongan kedua. Golongan 2. Narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, ada morfin, petidin, fentanyl, dan metadon. Lalu ada golongan ketiga. Golongan 3. Narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh ada kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan di Indonesia. Pertama, heroin. Heroin alias diamorfin adalah hasil pengolahan morfin secara kimiawi. Narkotika yang satu ini dapat menimbulkan efek yang lebih kuat dibandingkan morfin itu sendiri. Yang kedua, ada ganja. Jenis-jenis narkotika lain yang sering disalahgunakan di Indonesia ialah ganja, dikenal dengan nama lain kanabis atau marijuana. Ganja adalah narkotika yang berasal dari tanaman Cannabis sativa. Yang ketiga, kokain. Jenis-jenis narkotika yang juga tergolong sering disalahgunakan adalah kokain, yang berasal dari tumbuhan Erythroxylum coca. Yang keempat, ada opium. Opium adalah narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan Papaver somniferum. Narkotika jenis ini dapat diolah menjadi morfin dan kodein. Ada lysergic acid dietilamide atau biasa kita singkat dengan LSD. LSD bersifat halusinogen sehingga bila disalahgunakan bisa menimbulkan efek yang bervariasi. Lalu ada kodein. Kodein adalah satu dari jenis narkoba yang bisa dijumpai pada obat batuk orang dewasa. Pada dosis yang tepat, kodein bisa bermanfaat. Namun kalau lebih, yang ada nggak ada manfaatnya. Lalu ada morfin. Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah. Obat ini mempengaruhi tubuh dalam merespon sakit atau nyeri. Biasa kalau di zaman perang tuh biasa dipakai untuk hal-hal yang terpojok lah. Kalau misalnya emang tertembak gitu, itu baru tuh lukanya bakal ditusuk sama morfin. Lalu masuk ke sabu-sabu. Sabu-sabu adalah metamfetamin. Sabu-sabu atau metamfetamin adalah jenis narkotika berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulan. Biasa sih ini sering dihirup ya. Lalu apa sih dampak penyalahgunaan narkoba jangka pendek? Nah, yang pertama nih ada dehidrasi. Yang kedua halusinasi. Ketiga gangguan sistem pencernaan. Dan keempat menurunnya kualitas tidur. Itu dampak penyalahgunaan narkoba jangka pendek. Jangan salah, ada juga dampak jangka panjang penyalahan narkoba. 1. Menurunnya kualitas hidup. 2. Kerusakan organ tubuh penting. Ketiga, meningkatnya resiko HIV sampai AIDS. Yang keempat,
kematian. Hati-hati ya narkoba. Nah, ada beberapa tips yang dapat digunakan oleh orang tua ketika membicarakan soal nafsa pada remaja. Pertama nih, minta pandangannya terlebih dahulu, jangan menggurui, tapi bersikaplah terbuka dengan banyak mendengarkan opini anak. Yang kedua, diskusikan alasan untuk tidak menggunakan narkoba, tapi jangan menakut-nakutinya. Tekankan bahwa penyalahgunaan narkoba akan membuat aktivitasnya terganggu dan wajahnya akan menjadi jelek. Ketiga, bicarakan juga soal pengaruh media, bisa lagu atau televisi yang kerap memaklumi penyalahgunaan narkoba. Ajari juga anak untuk menghindari tekanan teman saat ditawari memakai narkoba. Ini kata-kata yang lumayan bikin saya mengerti lah. The drug is in the invaders, wrecking ball young men. Yang artinya narkoba adalah penjajah bangsa dan juga penghancur pemuda. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.